Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, Tuhan kami yang di sorga, Tuhan yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas kebaikan Tuhan, sehingga kami dapat bersekutu dengan Engkau lewat doa di pagi ini. Serta kami bersyukur dapat menikmati firman Allah. Roh Kudus, tolong kami agar firman Allah yang kami baca dan renungkan ini dapat memberikan kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam Mazmur 119 ayat 18 yang berbunyi, "Singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu." Di dalam Mazmur pasal 119 ini, pemazmur mengungkapkan secara gamblang tentang Taurat Tuhan yang harus ditaati oleh setiap orang yang mengenal Tuhan, sehingga orang yang berpegang teguh kepada firman Tuhan adalah orang yang berbahagia. Judul perikop Mazmur 119 ini adalah bahagianya orang yang hidup menurut Taurat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau pemazmur berkata bahwa orang yang berpegang kepada firman Tuhan adalah orang yang berbahagia, berarti kalau orang tidak berpegang kepada firman Tuhan, tentu tidak bahagia. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ukuran manusia dalam mengartikan suatu kebahagiaan tentunya berbeda dengan ukuran Tuhan. Kebahagiaan dalam ukuran manusia adalah misalnya kekayaan, jabatan, sehingga mata tertutup untuk melihat keajaiban-keajaiban yang dari Tuhan. Mengapa? Karena hati manusia cenderung terikat pada harta kekayaan dan jabatan. Dan ukuran Tuhan dalam hal kebahagiaan adalah lewat firman Tuhan. Pemazmur berkata di ayat 18 yang sudah kita baca tadi, "Singkapkanlah mataku." Artinya, bukalah mataku, jangan ada yang menghalangi pandanganku untuk melihat keajaiban-keajaiban dari Taurat Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan mata rohani kita, biarlah mata kita tertuju hanya kepada Yesus, dan hanya Yesus yang dapat menyingkapkan mata kita agar kita dapat memandang keajaiban-keajaiban Tuhan. Dan Yesus yang memimpin kita dalam iman sehingga menjadi sempurna. Ibrani 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan yang sesungguhnya adalah ketika mata rohani kita selalu tertuju kepada Yesus. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, beban dosa yang mengikat kita sehingga menghalangi pandangan mata kita untuk melihat keajaiban Tuhan. Marilah kita tanggalkan semua beban yang menghalangi kita dengan mematuhi segala ketetapan-ketetapan Tuhan. Sebab hukum-hukum Allah serta ketetapan-ketetapan Allah diberikan kepada kita untuk menyelamatkan kita. Mazmur 119 ayat 37 berkata, "Lalukanlah mataku dari melihat hal yang hampa, hidupkanlah aku dengan jalan-jalan yang Kau tunjukkan." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, berbicara soal mata tentu sama pentingnya dengan panca indera lainnya. Namun, menjadi tidak berguna jika mata kita dipergunakan hanya untuk melihat kekurangan orang lain. Menjadi tidak berguna jika kita mengabaikan orang yang perlu ditolong. Maka, jika demikian, kita perlu koreksi mata rohani kita. Apakah mata rohani kita masih tertuju kepada Yesus atau tidak? Oleh sebab itu, setiap perbuatan baik kita, lakukanlah dengan segenap hati, dengan hati yang tulus. Kolose 3 ayat 23 berkata, "Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, hal yang paling utama adalah mencintai firman Allah dengan segala ketetapannya. Lalu bagaimana caranya agar kita mencintai firman Tuhan? Yaitu, jika kita percaya Alkitab adalah firman Tuhan, berarti kita harus membacanya dengan hati yang terbuka. Bukalah mata rohani kita untuk melihat apa yang dikehendaki Allah saat membaca firman Allah. Roh Kudus akan menyingkapkan setiap kebenaran firman Allah, asalkan hati kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sebab kebutuhan rohani kita yang terutama adalah firman Allah. Kita hidup oleh firman Allah. Dan saat kita jauh dari firman Allah, maka kita akan tersesat. Pemazmur pun berkata, orang yang tidak berpengalaman pun Tuhan berikan hikmat agar mengerti firman Allah, apa terlebih orang percaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan,
Di Mazmur pasal 119 tercatat kerinduan-kerinduan dari pemazmur yang juga kiranya menjadi kerinduan kita sebagai orang yang percaya, yang mencintai Taurat Tuhan, yang rindu melakukan Taurat Tuhan. Maka apabila Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan membaca Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai ayat terakhir, maka di sana akan menemukan apa saja yang menjadi kerinduan pemazmur yang juga menjadi kerinduan kita, yang antara lain ingin belajar ketetapan-ketetapan Tuhan. Ada hati yang tulus untuk menerima ketetapan-ketetapan itu, sebab ketetapan itu adalah nyanyian mazmur. Ada keselamatan, ada keadilan, dan masih banyak lagi jika Bapak Ibu Saudara setia membacanya. Mazmur 19 ayat 8 dan 7 berkata, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Ketika Tuhan menyingkapkan mata kita untuk melihat hal-hal yang ajaib yang Tuhan berikan dalam hidup kita, maka mata kita akan bercahaya untuk melihat kemuliaan Tuhan dan untuk memperoleh janji Tuhan. Asalkan kita berpegang teguh pada firman Tuhan dan percaya dengan sungguh bahwa hanya Allah satu-satunya yang memberi ketetapan-ketetapan yang tidak mengecewakan, dan ketetapan itu pasti terlaksana. Janji firman Tuhan tidak mengecewakan. Matius 11 ayat 29 berkata, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita agar setia membaca firman Tuhan serta dimampukan untuk melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami semua, semangati kami untuk terus belajar dan memahami firman-Mu, agar dari hari ke hari iman kami semakin teguh di dalam Engkau. Bapa yang baik, sertailah aktivitas kami hari ini, apapun yang kami kerjakan, kiranya menyenangkan hati Tuhan, menyenangkan orang-orang di sekeliling kami. Beri kami hati yang baru untuk melakukan hal-hal yang indah untuk hormat kemuliaan Tuhan. Tak lupa hamba-Mu berdoa buat saudara-saudara yang sudah mengikuti program ini, diberkati oleh Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sakit sudah disembuhkan, yang susah sudah dihiburkan, dan yang dalam pergumulan diberi jalan keluar. Terima kasih Tuhan. Inilah permohonan doa kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.